Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 25 Juli 2022. Pesta Santo Yakobus Rasul. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara yang terkasih, hari ini pesta Santo Yakobus Rasul. Sering disebut Yakobus tua untuk membedakan dengan seorang murid Yesus yang lain yang juga bernama Yakobus. Yakobus adalah seorang nelayan. Saat ia bersama ayah dan saudaranya yang sedang memperbaiki jala mereka, Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Pada pesta Santo Yakobus Rasul, kutipan Injil hari ini menarik. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia. Kutipan Injil ini adalah jawaban Yesus atas permintaan ibu Zebedeus. Ia meminta agar kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Permintaan ibu Zebedeus menunjukkan pemahamannya yang salah tentang kerajaan surga. Bagi mereka kerajaan surga sama dengan kerajaan dunia yang memiliki jenjang kekuasaan. Yang dipikirkan oleh mereka adalah kekuasaan, status sosial mereka, jabatan, popularitas yang diinginkan seperti itu. Menanggapi permintaan itu, Yesus memberikan penjelasan bahwa kerajaan surga berbeda dengan keadaan dunia. Dalam kerajaan dunia, orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari jabatan, mencari status, mencari popularitas. Orang ingin terkenal. Sedangkan kerajaan surga tidak. Yang terjadi adalah orang berlomba-lomba menjadi hamba di antara hamba, menjadi pelayan bagi sesama. Sebab kerajaan surga bukan bicara soal kekuasaan, bukan bicara siapa yang paling berkuasa, tapi bicara soal pelayanan, soal mengasihi dengan tulus, soal kerendahan hati, kepedulian, pemberian diri yang total untuk Tuhan. Saudaraku terkasih, setiap orang yang mau melayani Tuhan, baik sebagai imam, biarawan, biarawati, para katekis, prodiakon, ketua lingkungan, wilayah, atau siapa saja yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, dengan profesi apapun, yang perlu disadari adalah bahwa saya mau menjadi hamba untuk semua.
Saya mau menjadi pelayan untuk yang lain. Saya mau menjadi hamba untuk yang lain. Saya mau memberikan diri saya secara total untuk Tuhan. Maka bila dalam pelayan ada yang ingin menjadi terkenal, ingin berkuasa, ingin menjadi bos, mendapat jabatan tertentu, itu berarti salah jalan. Saya tahu masih banyak para aktivis dan juga kita para imam, kami para imam, biarawan-biarawati yang memiliki ambisi untuk mencari status, ingin populer dan segala macamnya. Orang-orang ini mungkin saja saya dan Anda yang seperti itu butuh pertobatan. Karena bukan itu yang dicari dalam tugas pelayanan. Bukan itulah yang kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita menjadi pelayan, menjadi hamba untuk sesama yang lain. Saudaraku terkasih, pesan ini juga tidak hanya dalam kehidupan menggereja, tapi juga kepada saudara-saudaraku yang menjalani perutusan di tengah-tengah masyarakat. Entah menjadi RT, menjadi anggota dewan, RW, ataupun siapa saja yang mau melayani. Tetaplah berpegang teguh pada prinsip Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Hendaknya kita tetap memiliki semangat orang hamba yang dihidupi Yesus menjadi pelayan bagi semua. Tetaplah menjadi pelayan yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.